Kita berjumpa kembali di video pembelajaran ini, di mana pada topik materi ini kita akan mempelajari bagaimana ya memahami statement percabangan dalam bahasa program. Nah, jadi tentunya tetap semangat ya buat kita. Kita akan menggunakan aplikasi Dev Pascal untuk versi desktop atau laptop atau PC komputer. Nah, bisa juga menggunakan Pascal NID untuk aplikasi di Android-nya. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Nah, pada statement percabangan ini dalam bahasa program, yaitu merupakan suatu bentuk struktur yang memiliki peranan khusus untuk mengatur aliran urutan pengerjaan operasi atau beberapa operasi tertentu. Nah, jadi statement percabangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah percabangan if dan yang kedua adalah percabangan case. Nah, percabangan if ini akan memeriksa suatu persyaratan dan menentukan apakah syarat tersebut benar atau salah. Kemudian melakukan pekerjaan sesuai dengan nilai pernyataan tersebut. Nah, jadi ada beberapa ya bentuk dasar dari percabangan if yang sering digunakan. Nah, ada 3. Kalian bisa nanti cek sendiri di catatan materi ini ya, supaya nanti kalian bisa memahami seperti apa ya bentuk dasar dari beberapa percabangan if. Ada yang pertama yaitu if dengan satu kasus. Nah, kalian bisa lihat bentuk dasarnya yang sudah Bapak berikan bentuk kotak. Kemudian di situ nanti kalian lihat kondisinya ditemukan hanya satu. Artinya di situ hanya terdapat satu if ya. Nah, itu dengan satu kasus. Nah, sementara yang kedua adalah if dengan 2 kasus. Kalau dikatakan dengan if dengan 2 kasus, nah di sini akan ada ya kondisi ya pertama itu satu if dan diikuti dengan else. Ingat saja di situ ada if, kemudian ada else dan diikuti pernyataannya seperti apa. Nah, dan yang ketiga adalah if bersarang ataupun nested if. Nah, struktur if bersarang merupakan bentuk dari suatu statement if berada di dalam lingkungan statement if yang lainnya. Jadi bentuk statement if bersarang sebagai berikut kalau kalian lihat pada bentuk yang ketiga. Nah, di dalam if itu ada if lagi. Di dalam if ya ada if lagi. Nah, ini yang dikatakan ya if bersarang. Nah, Bapak harap kalian bisa mengerti nanti di dalam catatan kalian supaya nanti kalian bisa memahami bentuk dasar yang ini ya. Nah, kemudian nanti kita akan mempraktekkan salah satu contoh 1 dan contoh 2 yang ada di catatan kita ini. Bisa nanti kalian praktekkan di rumah masing-masing sebagai bentuk dari pertemuan yang Bapak buatkan. Nanti kita akan adalah latihan, tepatnya latihan pertemuan yang ke-7. Tapi dalam hal ini nanti kalian bisa praktekkan di rumah seperti apa kondisi yang dimaksud. Contohnya, pada program 7A ini kita ingin menentukan nilai kelulusan. Nah, kalau kita tahu bahwa nilai standar kita adalah 65 ya. Nah, artinya jika nilai kita ya nilai di atas sama dengan 65 itu kondisinya ya. Berarti ya lulus ya. Lulus. Tapi kalau selain itu berarti sudah otomatis nilai tersebut di bawah dari 65 itu pasti gagal. Itu yang artinya kita menentukan nilai kelulusan berdasarkan konsep ya kondisinya nilai lebih besar sama dengan 65. Nah, bagaimana cara mempraktekkan dari konsep dari kode program ini? Kita akan coba membuka salah satu aplikasi ya Dev Pascal untuk versi laptop. Nah, nanti kalian coba buka dari menu file, kemudian pilih new source file. Nah, jadi nanti kalian bisa mempraktekkan itu dan mengetikkan kodenya ya, berdasarkan yang sudah Bapak sediakan di materi. Nah, sebagai contoh di sini, nanti kalian bisa praktekkan sendiri biar Bapak jelaskan di sini. Nah, ini langsung Bapak kasih dalam bentuk coding. Nah, tentunya nanti kalian simpan ya. Kalian pastikan simpan. Nah, biasanya kalau kalian simpan di komputer kalian, kalau memang di dokumen, jangan lupa nanti ya hasil program Pascal yang sudah kalian buatkan folder, di mana di sini kemarin kita sudah membuat beberapa pertemuan demi pertemuan ya. Nah, contohnya di sini Bapak buat pertemuan 7A. Nah, artinya di sini nanti penginputannya adalah berdasarkan nilai. Yang artinya adalah kondisi yang dinyatakan tadi adalah jika nilai lebih besar sama dengan 65. Nah, artinya nanti akan menampilkan suatu output yaitu Anda lulus dan sukses buat Anda. Ya. Anda lulus dan sukses buat Anda. Itu artinya jika nilai di atas sama dengan 65. Contohnya Bapak praktekkan 65, ya. Maka nanti Bapak enter, ya. Itu akan tampil, ya. Suatu output yaitu Anda lulus sukses buat Anda. Nah, demikian juga Bapak enter ini pasti keluar ya. Nah, demikian juga nanti dalam hal bentuk yang lain.
ya, bukan hanya 65, mungkin saja nilai yang Bapak input ya untuk menyatakan pengerjaan else ini. Pengerjaan else ini bagaimana, Pak? Nah, ini nanti dia adalah jika nilai selain ya nilai yang kita input adalah di atas sama dengan 65, berarti kemungkinan besar itu adalah bisa aja kita masukkan nilainya 0 atau 50 atau 30. Contoh ya, Bapak masukkan nilai 50. Ya, Bapak input nilai 50. Kemudian Bapak enter. Nah, ini pasti nanti mengerjakan kondisi yang lain. Yang artinya adalah output di sini adalah Anda gagal, lebih giat belajar lagi. Yang artinya yang dikerjakan yang ini, ya. Jadi artinya supaya nanti anak didik kami memahami kondisi di sini adalah nilai di atas sama 65. Yang dikerjakan jika benar adalah yang ini. Nah, jika salah artinya selain dari kondisi ini salah ya, nilai yang diinput, maka dia akan mengerjakan program yang ini ya. Nah, supaya nanti kalian bisa memahami strukturnya bahwa yang kita kerjakan ini adalah struktur pada poin yang kedua berdasarkan catatan kita tadi di sini, yaitu dengan menggunakan if dengan dua kasus. Nah, sebaliknya juga ini yang contoh yang pertama, kalian bisa nanti lihat pada contoh yang kedua, yaitu untuk menentukan apa di sini kita lihat. Nah, ini adalah menentukan nilai bilangan positif, negatif ataupun netral. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan ini, yang ada di dalam benak kita untuk menentukan bilangan positif, negatif atau netral, maka statement ataupun kondisi apa yang ada di pikiran kita. Nah, tentunya untuk mendapatkan nilai positif adalah jika bilangan tersebut adalah lebih dari 0 ya, lebih 0. Artinya kalau bilangan lebih dari 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan positif. Jika bilangan, nah ini sekarang pernyataan adalah untuk kondisi yang kedua. Pada kondisi yang pertama tadi kita sudah buatkan bilangan lebih besar dari 0. Tapi kalau bilangan yang lebih kecil dari 0, nah itu pasti bilangan negatif. Nah, selain itu sudah pasti netral. Nah, seperti ini Bapak akan coba buatkan programnya. Nanti kalian bisa lihat dari catatan kalian. Nah, panduannya nanti kalian lihat di sini bahwa variabel tersebut adalah tipe data integer, artinya bilangan bulat. Kemudian di sini bilangan yang akan kita olah nanti berdasarkan penginputan. Nah, sebagai contoh di sini kalian bisa lihat. Nah, pastinya judul dulu ya, kemudian nanti penginputan. Nah, setelah itu nanti yang diuji adalah bilangan ya. Nah, pengujian pertama atau kondisi pertama kita lihat di sini ya, yaitu jika bilangan lebih besar dari 0, maka adalah bilangan positif. Nah, pengujian kedua, jika bilangan lebih kecil dari 0, maka bilangan negatif. Nah, pengujian yang ketiga, jika bilangan sama dengan 0, maka bilangan netral. Nah, konsep yang inilah yang ada di pikiran anak didik kami supaya nanti bisa mengkondisikan ya apa tampilan output dengan menggunakan program ini. Nah, sebagaimana kita akan coba jalankan program yang ini ya, Bapak compile and run project. Nah, ini Bapak simpan dengan nama pertemuan 7B ya. Nah, Bapak save. Nah, jadi pertama judul dan penginputannya adalah masukkan bilangan Anda. Nah, artinya nanti kita memasukkan bilangan. Contohnya saja ya, jika Bapak input nilainya, kita katakan sajalah adalah 1. Nah, pasti bilangan 1 ini adalah pasti positif apapun ceritanya, karena dia akan mengerjakan kondisi yang pertama. Bapak enter. Outputnya adalah 1 sama dengan adalah bilangan positif. Nah, itu dia ya. Nah, sebaliknya juga jika Bapak jalankan ulang kembali penginputan yang lain. Contohnya saja Bapak buat minus, misalnya minus 1 atau minus 2. Nah, begitu di enter, nah ini adalah bilangan negatif karena memang 2 adalah bilangan negatif. Pasti dia akan menguji ya pada kondisi yang kedua, yaitu else if bilangan lebih kecil 0 ya. Nah, contohnya kalau kita mau netral ya, Bapak jalankan ulang. Sudah pasti kalau 0 yang kita tekan input ya, kita input di dalam program ini, jika Bapak enter, nah ini sudah pasti bilangan netral. Kenapa? Pengujiannya sudah kita buatkan berdasarkan ya contoh kode program, yaitu berdasarkan contoh ini. Tapi ingat, setiap kondisi baik itu menggunakan if atau else if ya, percabangan if, nah itu nanti pada kondisi yang terakhir, nah itu n titik koma ya. Bapak ingatkan n titik koma. Tidak semuanya menggunakan n titik koma di sini. Jika ini ada n titik koma, ini pasti salah. Lihat ya. Ini salah ya.
Ingat ya, ini nggak akan bisa dijalankan jika di sini ditutup. Nah, pastikan nanti entity komanya itu berada di kondisi yang terakhir. Ini kondisi terakhir ini kan pengujiannya. Ada 3 pengujian. Kondisi pengujian pertama, pengujian kedua, dan pengujian ketiga. Nah, itu dia ya, supaya nanti anak didik kami bisa memahami, oh rupanya percabangan if ini dia terbagi lagi ya atas beberapa bagian. Itu tergantung dari kondisi yang diinginkan bagaimana, ataupun konsep soalnya seperti apa ya. Nah, jika kalau anak didik kami nanti ya melihat dari struktur untuk program setelah jalankan, nah itu sama seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama, outputnya, dan ini adalah hasil contoh yang kedua ya. Nah, jadi sekarang kita akan coba melatih ya bagaimana cara kita untuk mengerjakan latihan pertemuan 7. Nah, jika kalian lihat di sini anak didik kami, nah buatlah kode program Pascal percabangan if untuk membuat program menentukan grade nilai. Nah, ini berdasarkan nilai ya. Nah, yang diinput tentunya dengan menggunakan aplikasi Dev Pascal untuk versi laptop atau menggunakan aplikasi Pascal NID ya untuk versi Android. Ingat ya, Pascal NID. Nah, jika inputan nilai kalau kalian lihat berdasarkan tabelnya adalah jika nilai lebih besar sama dengan 85, nah ini akan menampilkan outputnya adalah apa? Selamat Anda lulus grade A. Contohnya saja, Bapak input nanti nilainya 90. Nah, ini pasti tampilan outputnya adalah selamat Anda lulus grade A, karena masih nilai yang Bapak input 90 itu berada di kategori yang pertama ya kan, yaitu kondisi yang pertama. Nah, ini nanti if yang pertama, kemudian ini else if yang kedua, ini adalah else if yang ketiga, dan ini adalah else if yang keempat, yaitu nilai lebih besar sama dengan 55, dan yang terakhir adalah else if lebih kecil dari 55. Jadi percabangannya ada berapa? Ya, kita lihat ya, if-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, konsepnya ini nanti kita akan coba praktekkan seperti apa. Nah, yang pertama adalah kita akan buat judulnya dan penginputan. Kalian bisa ikuti, silahkan nanti kalian buka Dev Pascal-nya dan Bapak akan kasih konsepnya. Pertama yang Bapak buatkan adalah new source file ya. Nah, di sini Bapak akan buatkan ya judul programnya dulu, yaitu program latihan 7 ya. Nah, tadi kan pertemuan ya. Nah, sekarang sudah pasti latihan. Nah, jangan lupa tambahkan di sini adalah uses crt ya, titik koma. Nah, jika tulisannya kecilan, nah itu kalian bisa tekan dari option environment option seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya menuju tab editor. Nah, ini size-nya boleh dinaiki ya. Contohnya Bapak buat 16 jika terlalu kekecilan ya. Nah, ini dia uses crt. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan variabel yang diminta dalam hal ini adalah nilai, karena nilai yang diinput. Nah, di sini tipe data angka bulat, maka kita gunakan integer ya, karena yang diuji adalah nilai tentunya. Nah, kita akan coba tambahkan di isi programnya, yaitu tambahkan read key, di mana read key ini adalah fungsinya untuk menahan tampilan layar. Nah, Bapak jalankan ya. Nah, tentunya kita simpan dengan nama latihan 7 ya. Bapak save. Yang artinya kalau nanti dia tampil layar hitam, nah ini konsepnya sudah benar, tidak ada yang salah dalam hal kode program yang kita buatkan. Pertama, ya Bapak akan kasih buat dulu judul contohnya, ya. Nah, di dalam judul ini ya, Bapak akan gunakan write learn ya. Kemudian judulnya di mana tadi berdasarkan latihan, yaitu menentukan grade nilai ya. Menentukan grade nilai. Oke, kemudian yang kedua ya, kita tambahkan spasi kosong dengan menggunakan write learn ya. Nah, barulah kita masuk ke penginputan ya, penginputan berdasarkan nilai nantinya ya. Nah, ini dia input. Nah, pada bagian ini tentunya yang dikatakan di sini adalah berdasarkan latihan masukkan nilai ya. Tentunya kita masukkan nilai. Nah, jadi berdasarkan konsep ini, kalau dikatakan input, setiap kita sudah membuat statement outputnya begini, maka untuk statement input adalah apa? Menggunakan read line. Nah, ini seperti pertemuan minggu lalu ya. Read line ini adalah untuk penginputan berdasarkan karakter yang kita ketikkan menggunakan keyboard ya. Nah, apa yang diinput variabelnya? Nah, ayo kalau kita perhatikan. Nah, di sini adalah nilai. Tentunya di sini kita buat read line nih, nilai. Nah, setelah itu barulah ke pengujian ya. Baru pengujian ataupun dalam hal bentuk percabangan ya. Nah, percabangan yang kita gunakan adalah tadi adalah if ya.
Nah, dalam hal ini kita uji adalah jika nilai lebih besar sama dengan 85. Inilah pengujian yang pertama. Then, nah ini dia ada if, kemudian ini kondisi, kemudian ini adalah then. Nah, kemudian ini kita buatkan begin, kemudian end. Inilah strukturnya, ya, struktur if. Nah, statementnya jika benar, jika nilai lebih besar sama dengan 65, apa yang kita buatkan pernyataannya di sini. Nah, pernyataannya kita lihat di sini, tampilan outputnya apa pernyataannya? Selamat Anda lulus grade A. Maka dalam hal ini kita buatkan write learn, ya, write learn, selamat Anda lulus, ya. Kemudian tambahkan lagi output yang kedua pada baris yang kedua, grade sama dengan A, ya. Oke. Nah, jadi pada pengujian pertama ini kita akan kasih bentuk tampilan, ya, write learn, ya, di atasnya. Kemudian write learn. Tujuannya apa? Supaya nanti tampilan kita lebih rapi lagi, ya. Nah, di sini nanti adalah kita kasih keterangan output, ya, output. Nah, kita lihat ada kelang, oh tidak, ya. Nah, jadi ini dia tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menyesuaikan dengan konsep latihan. Nah, kalau ini saja kita olah, ya, tentunya kalau Bapak akhiri di sini, maka nanti setiap nilai yang Bapak input di atas sama dengan 85, contoh ya, Bapak jalankan. Nah, contohnya Bapak buat nih 95. Pasti nanti yang ditampilkan adalah output yang kita buatkan tadi, selamat Anda lulus grade A. Tapi kalau nilainya di bawah dari 85, kita katakan 70. Nah, ini tidak ada tampilan apa-apa, hanya outputnya saja. Tapi kok kosong. Untuk itulah pernyataan kondisi if-nya belum selesai kan. Nah, untuk itu kita lihat tabel yang berikutnya lagi. Pada percabangan yang kedua yang ditanyakan adalah jika nilai lebih besar sama dengan 75. Nah, ini baru kita masuk ke kondisi yang kedua. Maka apa rumusnya? Bentuk dasarnya yaitu else if. Nilai lebih besar sama dengan 75, then kemudian kita buat rumusnya dengan konsep ini. Nah, kalian bisa nanti ambil aja konsep yang dari atas. Ini ada, kalian tinggal copy, tinggal ubah aja nanti di sini. Jika nilai lebih besar sama dengan 75, memang selamat Anda tetap lulus, ya. Selamat Anda lulus, hanya saja grade-nya yang berbeda. Karena dalam hal ini kita tadi menentukan grade berdasarkan nilai. Nah, grade-nya apa? B, ya, kalau di tabel tadi. Nah, demikian juga nanti untuk kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang ketiga bisa kalian lakukan dari kondisi yang kedua. Sama, ya, bentuknya. Hanya saja kondisinya nilainya berbeda. Nah, ini dia kondisi yang ketiga. Ini kondisi yang kedua tadi. Kondisi yang ketiga tadi adalah jika nilai di atas sama dengan 65. Inilah kondisinya. Nah, jadi di sini grade-nya apa? C, ya. Nah, untuk grade D bagaimana? Nah, di situ kan gagal, ya. Nah, Bapak pastekan di sini. Nah, kemudian dalam hal ini maka pernyataan untuk kondisinya adalah di atas sama dengan 55. Nah, artinya nanti di sini grade-nya pasti C, cuman hanya saja keterangan yang ditampilkan outputnya apa? Maaf, Anda gagal, ya. Maaf, Anda gagal. Nah, ini dia. Nah, kemudian grade-nya di sini adalah D. Nah, berbeda, ya, sama kondisi yang di atasnya. Dan yang terakhir, ya, bisa kalian paste lagi. Nah, ini Bapak copy dari sini, kemudian Bapak paste di sini. Nah, pastinya nilai berdasarkan tabel yang tadi kita lihat di latihan ini adalah apa? Nilai di bawah dari 55. Nah, jadi di sini kita tinggal kasih, ya, simbolnya adalah di bawah atau lebih kecil dari, ya. Jika nilai yang diinput lebih kecil dari 55, maka statement tetap Anda gagal, hanya saja grade-nya di sini E. Nah, itu dia. Nah, konsep ini pasti nantinya akan salah, ya, jika kondisinya kita belum tutup n titik komanya di mana. Nah, ingat, n titik koma itu selalu berada di percabangan yang terakhir, tepatnya yang di sini. Maka di sini kita tambahkan n titik koma. Bukan semua, ya, hanya di percabangan yang terakhir. Kita coba jalankan. Nah, sudah benar, ya. Nah, jadi nanti kalian masukkan contohnya saja 65. Kita pengujiannya. Harusnya dia berada di percabangan yang keberapa? Artinya di sini, ya. Selamat Anda lulus grade C, ya. Harusnya di situ. Contohnya Bapak enter dalam output. Selamat Anda lulus grade C, ya. Nah, Bapak harap kalian sudah mengerti dari konsep yang Bapak jelaskan pada latihan
pertemuan 7 ini, supaya nanti kalian bisa ya menyimpan file ini. Kalian bisa tekan file, kemudian save unit ya. Nah, jadi save unit, kemudian nanti kalian bisa kopikan ya kodenya ini semua. Kalian bisa kopikan kodenya. Kalian bisa pastekan contohnya di Google Classroom, tepatnya di private message di latihan pertemuan 7 ya. Nah, kalau mau kalian screenshot juga boleh. Cuma hanya saja kalau screenshotnya nanti di sini tentunya agak lebih banyak ya. Mungkin bisa saja 2 halaman dia ya. Nah, kalian bisa perhatikan dan kalian bisa tentukan nanti dalam hal ini ya, untuk keterangan di bawahnya jangan lupa kalian tambahkan ya dikerjakan oleh ya. Itu tetap ya dikerjakan oleh. Nah, jadi jangan lupa nanti buatkan di tampilannya ini, yaitu misalnya Bapak tambahkan di sini dikerjakan oleh Redland. Nah, nanti kalian bisa tambahkan di dalamnya ini dikerjakan oleh seperti itu ya. Oke, kemudian berikan keterangan nanti di sini ada nama, nah buatkan nanti identitasmu di sini, kemudian ada kelas, kemudian ada nomor urut ya, kelas, kemudian ada nomor urut. Nah, ini nanti kalian gunakan Redland seperti yang kita kerjakan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini kalian kasih nanti keterangan bahwa ini adalah latihan pertemuan 7 ya. Nanti kalau kalian lihat waktu dijalankan, nah itu akan terlihat konsepnya ya. Nah, jadi dalam hal ini kalian bisa lihat contohnya saja Bapak masuki 65, kemudian Bapak enter. Nah, itu nanti terlihat selamat Anda lulus grade sama dengan C, dikerjakan oleh. Nah, kalian buatkan di situ ya. Nah, nama, kelas, dan nomor urut. Oke ya. Nah, inilah untuk pertemuan 7 kita untuk latihan. Bapak harap kalian bisa mengerti cara pengerjaannya ya. Oke anak-anak sekalian ya. Untuk versi Androidnya Bapak akan jelaskan bentar lagi ya. Nah, bagaimana cara pengerjaan ini menggunakan Android? Nah, jadi berdasarkan nilai yang diinput adalah berdasarkan tabel jika inputan nilai yang ada pada monitor kita. Nah, tampilan outputnya pasti berbeda-beda ya. Jika nilai yang diinput juga berbeda ya. Nah, kalian bisa lihat rinciannya berdasarkan contoh di depan ini. Nah, ini adalah soalnya. Bagaimana kita akan kerjakan? Silakan kita akan coba buka dulu salah satu aplikasi, yaitu yang sudah kita download, Pascal NID ya. Nah, Bapak akan buka untuk Pascal NID-nya. Tentunya Bapak akan mulai dulu untuk file baru ya. Nah, ini tadi ada beberapa coding yang sudah terbuka, ini Bapak tutup tadi. Nah, Bapak akan mulai dari file baru, tentunya dari sudut kiri atas. Nah, itu ada pilihan, nanti ada tanda plus, kemudian buat file baru. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga diklik pada bentuk folder ya, tombol bentuk folder yang berada di tengah ini. Nah, ini ada bentuk file baru, sama ya. Nah, kalian bisa lakukan dari cara yang pertama atau cara yang kedua ya. Nah, contoh file baru. Nama filenya Bapak buatkan adalah latihan 7. Oke, Bapak okekan. Nah, tentu dalam hal ini kita akan coba gunakan dulu variabel apa yang digunakan. Nah, tentunya kita gunakan var, kemudian berdasarkan nilai tadi ya. Masukkan nilai katanya. Nah, kita buat di sini adalah nilai dengan tipe data angka bulat. Maka kita gunakan adalah integer ya. Kemudian yang kedua nantinya ya, jangan lupa ya, kita akan buatkan judulnya ya. Judulnya seperti apa? Nah, Bapak kasih komentar judul. Nah, kemudian kalian buatkan adalah masukkan nilai. Nah, gunakanlah perintah output yaitu write learn. Nah, isinya adalah bentuk judul. Nah, ini kalian gunakan nanti sama dengannya 3 kali seperti contoh judulnya. Menentukan grade nilai ya. Grade nilai. Nah, ini kalian buat sama dengannya sama dengan yang tadinya biar lebih rapi ya.
Oke, kemudian tutup tunggal. Titik koma ya, jangan lupa ya, itu menjadi suatu keharusan dalam bentuk program ini. Kemudian tambahkan write-len kosong ya. Tujuannya write-len kosong ini adalah untuk bentuk spasi baru ya, untuk enter new line ya. Nah, jadi kita akan coba tambahkan lagi ya write-len. Nah, dalam hal ini kita akan coba buatkan yaitu output. Nah, kemudian tutup petik tunggal, titik koma. Nah, barulah kita tambahkan di situ nanti adalah semacam penginputan ya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan tambahkan itu, kita enter dulu ya ke bawah ya, yaitu inputan. Nah, jadi dalam hal ini kita akan gunakan write. Oke. Nah, setelah itu masukkan nilai. Nah, kalau dikatakan masukkan nilai, tentu dalam bentuk write seperti ini, ya temannya pasti read line ya. Nah, ini dia read line. Oke, kemudian di sini variabelnya apa? Nilai ya. Karena di atas kita buat nilai tipe datanya adalah integer. Nah, itu penting ya buat kalian supaya nanti kalian bisa mengerti maksudnya seperti apa. Oke ya. Nah, barulah kita masuk ke bentuk dari statement percabangannya ya. Nah, di sini kalian bisa lakukan namanya adalah statement percabangan, yaitu pengujian ataupun percabangan. Percabangan. Oke, nah pastinya di dalam statement percabangan ini ada outputnya ya, karena kita menguji dalam hal pengujian yaitu percabangan if. Nah, kita akan coba langsung aja menggunakan percabangan if-nya, yaitu if jika. Nah, jika kondisinya yaitu berdasarkan nilai. Jika nilai lebih besar, nah, coba nanti kalian perhatikan untuk kondisi lebih besar di dalam hal ini ya. Nah, nanti ada di sini di bagian bawah ini suatu simbol-simbol, misalnya menyatakan simbol lebih besar. Nah, ini ada sama dengannya lagi ya. Oke, jika nilai lebih besar sama dengan 85, then kemudian begin, kemudian sini end ya. Nah, di sini pernyataan apa yang harus kita ketikkan? Nah, kita tekan ini tanda tab ya. Tekan tab, pernyataannya adalah apa? Nah, kalian bisa gunakan write-len. Nah, write-len-nya adalah statement biasa saja, yaitu selamat Anda lulus. Nah, karena berada di dalam kategori apa? Nilai 85 jika yang diinput ya. Oke ya. Kemudian jangan lupa tanda simbol terakhir yaitu titik koma. Nah, ini Bapak copy paste pernyataan yang pertama supaya nanti untuk pernyataan yang kedua juga sama ya. Nah, kalau mau disalin juga boleh. Diketik ulang juga boleh ya. Nah, misalnya dalam hal ini adalah grade apa tadi? Kalau berdasarkan soalnya, yaitu grade-nya sama dengan A ya. Itu. Oke, kita tutup tunggal. Kemudian titik koma. Ya, ini grade sama dengan A. Oke. Nah, ini dia ada yang kurang, tutup titik tunggalnya. Oke ya. Nah, ini sudah ada 2 baris perintah output yang menyatakan jika nilai di atas sama dengan 5, ini penginputannya ya. Nah, coba Bapak jalankan dulu. Oke, ada yang salah ya. Kita cek di kesalahan kompilasinya di barisan berapa. Nah, ini ada titik koma ke bawah nih ya. Ini boleh kita buang nih. Oke ya. Nah, kita jalankan kembali. Oke, masih ada yang berlebih. Ini dia titik komanya. Oke ya. Nah, ini Bapak akhiri dengan simbol titik koma. Nah, ini kalau kita mau menguji yang pertama dulu untuk nilai lebih besar sama dengan 85. Oke ya. Nah, contohnya saja Bapak masukkan nilai 95. Begitu Bapak tekan enter, maka outputnya adalah output selamat Anda lulus grade A. Udah benar ya.
Jadi artinya dalam konsep ini kita sudah melakukan kondisinya yang benar. Pak, itu tadi kenapa banyak kali statement yang di atas ya? Itu sangat mengganggu tampilan kita. Nah, nanti kalian bisa tambahkan di bagian begin, ini tepatnya kalian enter ya, kalian enter kemari, tambahkanlah CLRSCR ya. Supaya apa? Supaya nanti layar kalian bersih. Kemudian tadi untuk outputnya, nah ini setidaknya kalian tambahkan dulu ya, satu perintah writeline spasi kosong. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya hasil tampilan output kalian itu ada semacam baris baru kosong ya. Ibaratnya kita meng-enter ya. Nah, ini untuk pengujian pertama. Pengujian yang kedua, kalian bisa salin dari pengujian yang pertama. Ya. Intinya supaya menghemat waktu ya. Karena pastinya pengujian yang kedua kalian lihat nanti berdasarkan tabel ya. Kalau berdasarkan tabel, kalian tinggal tambahkan di sini sintaks atau bentuk umumnya yaitu else if ya. Ini else if. Hanya saja kondisinya bukan 85. Kalau kita lihat tabel tadi nilainya lebih besar sama dengan 75. Outputnya adalah selamat Anda lulus, hanya saja grade-nya di sini adalah B. Nah, kemudian untuk percabangan yang ketiga, jika nilai nanti suatu saat nilainya Bapak input nilainya 68, itu bagaimana? Tentunya nggak ada di dalam kondisi ini ya. Hanya saja kita akan coba tambahkan di kondisi yang ketiga. Nah, itu kalau kalian lihat di tabel berarti nilai di atas sama dengan 65 ya. Maka tetap lulus, hanya saja grade C. Nah, itu perbedaan antara percabangan yang kedua dengan percabangan yang ketiga ya. Nah, percabangan yang keempat berdasarkan tabel. Nah, ini Bapak tempel lagi ya. Nah, ini pastinya nilai lebih besar sama dengan 55. Kan bisa aja Bapak input nih nilainya 60. Nah, itu kan nggak mungkin lulus kan? Nah, berarti nanti keterangannya, outputnya di sini adalah apa? Maaf, Anda gagal. Nah, jadi grade-nya adalah D. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara ya percabangan yang 1, 2, dan 3 dan juga yang keempat. Dan terakhir ya, yang terakhir kan bisa saja nilainya 0 ya. Nah, itu kita masukkan kategorinya adalah jika kondisi nilai sudah pasti di bawah. Nah, ini kalian bisa ketikkan di bawah 55. Artinya apapun itu nilainya di bawah dari 55. Nah, keterangan tetap juga apa? Maaf Anda gagal. Hanya saja di sini grade-nya udah pasti E. Ini yang terakhir. Nah, jadi jangan lupa anak didik kami nanti ketika percabangan ini kan sudah ada 5 nih berdasarkan tabel yang sudah kita buatkan ya. Nah, di percabangan yang terakhir jangan lupa tandakan simbol titik koma yang artinya selesai dari kelima percabangan ini. Karena kita mengerjakan satu kasus berdasarkan nilai, menentukan grade nilai ya. Nah, jangan lupa nanti kalian tambahkan di sini ya, Bapak tambahkan writeline kosong dulu, yaitu semacam identitas keterangan bahwa ini dikerjakan oleh siapa ya. Penting buat Bapak nantinya jika suatu waktu untuk pengoreksian ya hasil dari latihan kamu, Bapak bisa menilai satu persatu ya. Nah, contohnya nanti di sini kalian kasih keterangan dikerjakan oleh ya. Nah, ini tambahkan nanti petik tunggalnya ya. Karena di dalam statement pengetikan untuk output yaitu untuk writeline pastinya jangan lupa tambahkan petik tunggalnya. Nah, demikian juga nanti kalian bisa ambil salah satu dari output yang ini untuk apa? Untuk menyalinnya untuk identitas kalian pastinya ya. Nah, nanti kalian tinggal tempel di sini. Pastinya identitas yang pertama Bapak mau nanti kalian buat keterangan di sini adalah nama ya. Nah, ini nanti buat nama kalian ya. Jadi jangan nanti tidak ada dibuat namanya. Jadi kalian buatkan pasti nanti di situ adalah yang pertama identitasnya adalah nama. Oke. Ini Bapak tempel dulu, Bapak salin dulu untuk baris yang ini. Oke. Kemudian tempel lagi. Maka di sini adalah ke kelas. Sudah pasti ini kelas 9 ya, hanya saja kalian kelas 9 berapa. Nah, itu boleh ditambahkan nanti. Kemudian tempel yang kedua. Nah, ini nanti adalah nomor urut. Oke ya. Kemudian kalian buat nomor urutnya ya. Nah, tambahkan nanti yang terakhir di sini adalah
keterangan dari latihan kita ini latihan pertemuan keberapa ya. Karena perlu juga Bapak ngecek bahwa ini kalian mengerjakan sudah sampai pertemuan keberapa ya. Latihan pertemuan 7. Oke, nah ini dia ya. Nah, jangan lupa nanti untuk mengirimkan filenya ya ke Google Classroom, karena ini bisa kalian copy paste semua. Misalnya nanti kalian bisa select semua ya. Misalnya kalian nanti select semua, misalnya kalian tahan ini pilih semua begini. Jadi kalian tinggal salin. Nah, ini kalian tinggal buka Google Classroom, kirim aja ke private message, tepatnya di latihan pertemuan 7. Nah, ini kalau dijalankan bagaimana, Pak? Coba dulu lah, siapa tahu masih salah. Nah, ini udah benar ya. Nah, contohnya saja nilai yang Bapak input 85 berdasarkan soal. Contohnya, Bapak enter. Nah, tampilannya sudah serupa ya. Nah, jika tampilan yang lain bagaimana? Nah, Bapak masukkan saja nilainya 50. Nah, ini pasti nanti dia maaf Anda gagal. Nah, seperti itu masuk dari pengujian ini ya. Oke ya anak-anak ya sekalian, Bapak harap kalian sudah mengerti untuk versi Android-nya ya. Oke ya. Nah, Bapak harap nanti kalian bisa mengerjakan konsep ini seperti output yang sudah Bapak perbaiki ini, nanti ada keterangan dikerjakan oleh nama, kelas, nomor urut, dan ada latihan pertemuan 7 ya. Nah itu saja. Demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari topik yang sama, yaitu memahami statement percabangan lanjutan ya dalam bahasa program. Nah, nanti kita akan membahas ya statement percabangan case yang kedua. Nah, oke, anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.